Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang ciduk pengedar sabu-sabu yang hendak bertransaksi di kawasan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Detasemen Polisi Militer Angkatan Darat Padang periksa surat dan kelengkapan kendaraan personel di Makorem 032 Wirabraja. Bantu persediaan darah PMI, Kantor Imigrasi Padang gelar donor darah. Mugi Prastio, pria berusia 22 tahun ini tak berkutik saat ditangkap tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang di Kecamatan Padang Selatan pada Senin malam. Pelaku ditangkap saat akan melakukan transaksi dengan seorang pembeli. Namun aksi yang dilakukannya dihentikan petugas. Dalam penangkapan ini, tersangka sempat berupaya membuang barang bukti. Namun diketahui petugas, 4 paket kecil serta 1 paket sedang sabu-sabu yang disimpan tersangka berhasil disita. Keluarga tersangka yang berada di lokasi sempat menghalangi petugas, namun tak diindahkan petugas. Di lokasi penangkapan, Mugi akhirnya mengakui sabu-sabu yang ditemukan petugas itu adalah miliknya yang rencananya akan dijual. Berhasil melakukan pengamanan atau penangkapan terhadap 1 orang tersangka penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu dengan nama tersangka Mugi Prastio. Dengan TKP-nya adalah di Jalan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, dengan BB-nya 5 paket yang kuat diduga adalah sabu. Tersangka dibawa petugas ke Mapolresta Padang guna pemeriksaan dan pengembangan. Saat ini, petugas masih mencari informasi dari mana tersangka mendapatkan barang haram itu, karena tersangka sendiri belum mau mengakui asal-usul diperolehnya narkoba itu. Alfi melaporkan dari Padang. Cegah pelanggaran, khususnya kendaraan oleh personel TNI Angkatan Darat, Detasemen Polisi Militer 14 Padang melakukan pemeriksaan surat dan kelengkapan kendaraan di Makorem 032 Wirabraja. Dari 150 personel yang diperiksa surat kendaraannya dalam kegiatan dengan sandi operasi Wira Piso ini, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Operasi Wira Piso ini akan berjalan efektif minggu depan. Saat ini baru tahapan sosialisasi, sekaligus pemeriksaan kepada prajurit di wilayah hukum Korem 032 Wirabraja. Dan Denpom 14 Padang meminta prajurit TNI untuk tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun. Pasalnya, setiap pelanggaran yang dilakukan akan mendapat sanksi tegas dari komandan satuan masing-masing. Hari ini semua personil yang ada di jajaran Korem ini, baik dari Makorem maupun Kodim serta satuan-satuan pelaksana, semua kita ikutkan. Ada lebih kurang 150-an personil yang kita lakukan pencerahan dan juga pemeriksaan kelengkapan surat-surat maupun kelengkapan perorangan. Selama operasi Wira Piso, polisi militer dalam razia melakukan tindakan persuasif bagi warga sipil. Bagi pengendara sipil yang memakai atribut TNI dan sejenisnya, disita atau dicopot. Sedangkan pelanggaran lainnya adalah wewenang polisi. Robiham melaporkan dari Padang. Bantu kekurangan persediaan darah di PMI, Kantor Imigrasi Padang menggelar donor darah di kantornya. Kegiatan ini diikuti tidak hanya oleh pegawai imigrasi, namun juga dari Kanwil Kemenkumham Sumbar dan pegawai Lapas Muaro Padang. Menurut Kepala Kantor Imigrasi Padang, Teddy Hartadiwibowo, kegiatan donor darah merupakan rangkaian kegiatan Hari Bakti Imigrasi ke-74
Selain itu, juga merupakan wujud kepedulian imigrasi terhadap kebutuhan darah di PMI Padang. Kami kantor imigrasi Padang telah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya salah satunya ini donor darah untuk semua pegawai dan juga instansi terkait untuk melakukan donor darah di kantor imigrasi Padang ini sekitar 50-an. Kegiatan ini fokus untuk hari ini aja, Pak? Ya, untuk kegiatan ini fokus hari ini aja, untuk nanti hari bakti imigrasi yang ke-74. Menurut dokter penanggung jawab PMI Padang, Risnawati, setiap hari rata-rata 150 kantong darah dari berbagai golongan darah dikeluarkan PMI Padang untuk kebutuhan warga yang sakit. Agar persediaan darah tidak habis, PMI mengharuskan pemohon darah untuk mencarikan darah pengganti. Sehari kita bisa membutuhkan 150 kantong. Yang terpenuhi berapa itu, Bu? Ya kadang-kadang bisa dipenuhi, kadang-kadang itu diminta donor pengganti. Kalau donor di luar banyak, kita bisa banyak dapat, bisa lah dipenuhi. Kadang-kadang kalau nggak cukup ya minta donor pengganti, minta cari gantikan donornya. Tujuan kita ini untuk membantu sesama yang membutuhkan darah kita, untuk yang membutuhkan di rumah sakit, kalau ada yang membutuhkan darah kita bersedia untuk membantu mereka dengan seikhlas hati. Untuk Abang sendiri udah kali keberapa ini, Bang? Kalau saya sudah beberapa kali, saya lupa, mungkin ini yang ke-6 kali. Karena saya suka untuk mengeluarkan darah saya untuk membantu sesama. Dari 50 kantong darah yang ditargetkan, Imigrasi Padang berhasil mengumpulkan 62 kantong dari berbagai pendonor. Semua darah yang terkumpul akan diserahkan ke PMI Padang. Robiham melaporkan dari Padang. Selama 2 pekan terakhir, warga nelayan Pasir Baru, Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman, dihantui rasa ketakutan. Ombak besar yang terjadi telah merusak puluhan rumah dan fasilitas umum. Warga yang menjadi korban keganasan ombak terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Sejak ombak besar dan air pasang laut menghantam permukiman warga di Pantai Pasir Baru, Kecamatan Sungai Limau 2 pekan lalu, diperkirakan sudah puluhan rumah rusak. Bahkan diantaranya hilang diseret air ke tengah laut. Akibat kejadian ini, puluhan warga kini tak lagi memiliki tempat tinggal. Mereka terpaksa mengungsi ke rumah sanak famili yang aman dari terjangan ombak. Tak hanya rumah, ombak juga merusak akses jalan yang selama ini menjadi urat nadi penggerak ekonomi masyarakat. Selain itu, sekolah tempat menuntut ilmu juga digenangi pasang air laut. Ganasnya ombak besar dan pasang air laut yang menyebabkan abrasi pantai bukan kali pertama terjadi di daerah ini. Diperkirakan dalam 1 tahun terakhir, abrasi sudah menggerus sekitar 50 meter daratan. Satu-satunya upaya yang dilakukan warga yaitu membuat tanggul dari karung pasir. Pasalnya saat ini ada ratusan rumah dan fasilitas umum terancam jika peristiwa serupa terjadi lagi. Rumah yang pemadam terancam cukup banyak, cuma yang sudah ambruk, kita lihat bagian itu ada sekitar 10 rumah sudah ambruk. Jadi rata di rumah itu ada 10 orang yang tinggal di rumah itu sekarang nggak punya tempat tinggal lagi. Jadi kalau yang terancamnya mungkin ratusan. Kalau ini tidak dapat ditanggulangi, ini akan ratusan rumah ibadah, sekolah, masyarakat. Kita lihat dari sini. Selain merusak rumah dan fasilitas umum, ombak besar dan pasang air laut juga mengakibatkan para nelayan tak bisa mencari ikan. Mereka sangat memerlukan uluran tangan pemerintah agar bisa bertahan hidup dan mendapatkan tempat tinggal baru. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.